Halo semuanya, selamat datang lagi di videoku. Di video kali ini aku bakal share kegiatan atau aktivitasku di pagi hari sebelum berangkat ke kantor. Pertama aku cuci piring dulu. Sebetulnya aku tuh tim beberes malam-malam sih ya. Cuman kalau udah capek banget pulang kerja, aku nggak mau maksain. Jadi aku lanjut pagi-paginya aja. Kebetulan pagi itu aku bangunnya nggak kesiangan sih, jadi bisa cuci piring dulu, beberes, dan lanjut masak. Sebenarnya kalau untuk urusan beberes rumah, aku dan suamiku saling kerja sama aja sih. Nggak saling lempar tanggung jawab atau saling tunjuk-tunjukkan gitu loh. Pokoknya siapa yang lebih dulu lihat berantakan, ya dia aja yang beresin. Tapi kalau dua-duanya capek, ya ditunda aja dulu. Toh nggak akan gempar juga kan dunia ini kalau rumah kita berantakan. Sesimpel itu sih bentuk toleransi kita. Setelah cuci piring, nggak lupa aku gosok sedikit bak cuci piringnya supaya nggak banyak nasi atau minyak-minyak yang nempel. Lanjut mangkok, piring, dan sendok yang udah dicuci dari hari kemarin. Nah, ini aku simpan ke rak-rak dan lemari-lemari yang ada. Di sini aku ngerasa pergerakanku lumayan santai juga ya, karena emang bangunnya lebih pagi dari biasanya. Kalau udah kesiangan, nggak sempet tuh aku beresin bekas cuci piring. Sejujurnya, walaupun aku udah nikah, aku masih dibangunin sama ibuku lewat telepon. Dan ibuku tuh nggak akan berhenti telepon sampai aku bangun. Cuma emang jeleknya aku kadang udah angkat telepon lanjut tidur lagi. Ya, jangan ditiru ya. Emang sih kalau bangun sebelum subuh itu mata kerasa berat banget. Tapi aku harus tetap ngebiasain sih supaya nggak telat juga sampai kantornya. Berhubung emang jarak rumahku ke kantor tuh lumayan jauh. Oke, kita skip curhatnya ya. Lanjut aku bikin nasi. Ya karena kemarin memang nggak sempet juga nih bikin nasi. Harusnya dari kemarin malam sih. Untungnya masak nasi sekarang nggak perlu waktu lama ya. 30 menit kurang juga udah cukup. Nah, pagi itu aku bakal bikin nasi goreng kecap buat sarapan. Nah, di sini aku pakai nasi sisa semalam yang aku simpen di kotak makan. Lanjut, aku bakal iris bawang dan juga cabe. Sebenarnya aku lebih suka nasi goreng yang bumbunya diulek ya. Cuman berhubung mager, jadi kita pakai bumbu iris aja deh. Nah, untuk sayurnya aku cukup pakai kol. Terus akhir-akhir ini aku lagi coba gunain kol dengan cara dikelopek gitu loh. Gak langsung dipotong, kalian paham kan? Soalnya kalau langsung dipotong tuh biasanya ujung-ujungnya dari sisa kol itu suka menghitam gitu loh. Jadi malah kebuang gitu. Nah, dengan aku kelopekin gitu, sisa kol yang aku simpen di kulkas itu jadi lebih awet sih. Gak ada tepi-tepi yang menghitam gitu loh. Karena nasi gorengnya nanti telurnya bakal dipisah, di sini aku siapin juga kocokan telur. Gak lupa dikasih bawang daun dan seledri supaya rasanya lebih sedap gitu loh, ada aroma bawang daunnya.
Nah, buat urutan masak, aku tuh biasain untuk bikin dulu masakan yang lebih simpel gitu, kayak telur dadar ini dulu gitu, dibandingkan dengan bikin nasi goreng. Mungkin nanti bekas bumbunya masih akan ada yang nempel kan. Kalau telur dadar kan ya simpel lah ya, nanti wajannya juga nggak akan terlalu lengket. Baru habis bikin telur dadar, bikin masakan yang simpel, baru kita lanjut ke masakan yang lebih banyak bumbunya. Oke, untuk telurnya kita sisihin dulu. Lanjut aku mau bikin nasi goreng. Di sini nasinya udah aku satuin di satu piring ya. Udah aku keluarin dari kotak makan yang tadi. Prosesnya simpel aja sih. Kita tumis bawang-bawangan, terus nggak lupa kol juga supaya kandungan airnya sedikit berkurang. Gitu. Lanjut masuk nasi sisa semalam. Diaduk-aduk dulu sampai aroma bawangnya menyebar ke seluruh nasi. Baru dikasih bumbu. Biasa bumbunya sih garam, penyedap, lada putih. Terus aku kasih sedikit saus tiram tadi, dan tentunya kecap yang agak banyak. Nah, kalau masak nasi goreng itu katanya apinya emang harus kencang ya, emang harus gede gitu. Terus kita ngaduknya juga harus cepat supaya bumbunya nyerap. Tapi nasinya nggak gosong juga. Nah, di sini nasinya udah jadi, langsung aku sajikan untuk nanti dipisah buat bekal aku dan sarapan suamiku. Berhubung di minggu itu suamiku lagi shift siang kerjanya atau shift malam lah ya. Nah, di sini aku jadi pergi ke kantornya sendiri gitu. Nah, aku tuh selalu nggak sempet sih kalau sarapan di rumah. Jadi untuk sarapan aku bekal di kotak yang satu, dan di kotak bekal satu lagi nanti aku bakal isi buat makan malam. Karena kalau makan siang aku dikasih dari kantor. Oke, lanjut masakan yang kedua. Di sini aku tinggal angetin rendang buatan ibuku. Karena memang masih dalam rangka momen Idul Adha juga. Jadi isi kulkas pun masih diisi dengan perdagingan. Rendang selesai, langsung disimpan ke mangkok dulu untuk selanjutnya ditata ke tempat bekal. Nah, lanjut ke masakan yang ketiga. Ini masih sama, aku cuman tinggal ngangetin sambal goreng kentang ati sapi. Meskipun disimpan di chiller, asal kita nyimpennya benar, ini nggak akan merubah rasa dan juga tekstur sih ya. Nah, ini kebetulan ibuku packing dengan cara di vakum. Oke, makanan sudah siap, tinggal aku tata ke tempat bekal. Nah, ini dia bekalku, nasi goreng untuk sarapan dan rendang juga sambal goreng kentang untuk makan malam. Ini memang berat-berat semua ya bekalnya, belum ada sayur dan buah. Mungkin nanti aku bakal beli buah sih di kantor gitu. Jadi untuk sekarang bekalnya ini dulu. Oke, singkat cerita, aku udah sampai ke stasiun Tangerang.
Terus aku tinggal tunggu keretanya jalan dan gak sadar aku ternyata ketiduran sampai akhirnya aku sampai di stasiun Duri. Untung gak bablas. Selanjutnya aku nunggu kereta yang ke arah Bekasi. Oke, masuk jam makan siang. Di sini aku sengaja ambil makanan yang nggak terlalu berat. Yang penting ada sayurnya, karena makan malamku nanti emang bakal lumayan berat. Ada rendang dan juga sambal goreng kentang. Makan malamku ini jam 5 atau jam setengah 6 ya. Pokoknya pas di akhir jam kantor sih. Oke, kegiatan di kantor selesai. Singkat cerita, aku perjalanan pulang ke rumah dan mungkin ini adalah akhir videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, jalani hari-harimu. Assalamualaikum.